belajar. Nah, namun sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Silakan Mary memimpin kita doa. Bu, dari sini boleh? Ya. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat kami mau memulai pelajaran kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sertai Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mary. Pada siang hari ini kita akan kembali belajar dengan fokus materi kita yaitu saling menolong. Silakan dicatat bersama tulisnya. Ibu, apa tadi Bu? Saling menolong. Judul kita pada hari ini yaitu saling menolong. Sudah? Sudah Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ada tiga pelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pertama, yaitu kita akan bersama-sama belajar pengertian dari saling menolong. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama belajar ya, kenapa kita harus saling menolong sesama kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita bisa menerapkan saling menolong itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke pelajaran kita, karena kita lupa. Elsa, Hadir Bu. Mary, Hadir Bu. Irma, hadir Bu. Yulia, Hadir Bu. siapa yang hadir? Helen Bu, udah hadir. Ya, Helen kenapa? Katanya Helen lagi ikut orang tuanya ke luar kota. Oh, berarti Helen izin ya? Iya. Oke. Ada lagi yang nggak hadir? Sudah. Sudah. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi kita, namun kita buat perjanjian terlebih dahulu. Ada yang tahu perjanjiannya apa? Perjanjiannya itu ketika itu sedang menjelaskan materi. Nah, anak-anak diharapkan untuk mendengarkan ibu terlebih dahulu. Nah, jika saatnya ada ibu bertanya kepada anak-anak, silakan bisa menjawab. Atau mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan ya. Paham? Paham Bu. Oke. Sebelumnya, ibu minta kalian untuk maju ke depan. Duduk di barisan yang ke depan. Ya. Ayo, Alexa. Silakan maju ya. Sudah? Nah. Ingat tadi perjanjian kita, jangan ada yang sibuk sendiri, jangan ada yang toel-toel rumahnya, oke? Oke Bu. Bisa diperhatikan? Bisa. Oke. Kita akan masuk ke materi kita. Pertama kita melihat mengenai pengertian saling menolong. Nah, pengertian saling menolong. Ada yang tahu nggak sih saling menolong itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Mary. memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan bantuan kepada orang lain. Bagus. Ada lagi? Nah, Elsa, apa Elsa? Saya membantu teman yang sedang kesusahan. Oke, membantu teman yang sedang kesusahan. Iya. Sama Bu, saya membantu teman. Oke, saling membantu teman. Kalau menurut Irma nih apa? Sama Bu. Oh, sama. Oke. Nah, jadi benar ya. Saling menolong itu artinya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Dan saling menolong ini merupakan sikap seseorang menunjukkan suatu kerendahan hati. Artinya bukan hatinya rendah atau di bawah gitu, tapi bagaimana dia memiliki kerendahan hati untuk bisa menolong orang lain atau memberikan bantuan kepada orang lain. Dan seperti yang dikatakan oleh anak-anak tadi bahwa saling menolong itu merupakan sikap di mana kita menunjukkan saling membantu kita kepada orang lain. Nah, anak-anak, yang harus kita ketahui bahwa saling menolong itu sesungguhnya suatu sikap yang terpuji. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa sikap menolong itu merupakan sikap yang terpuji? Yang tahu? Mary, tolong perhatikan
Mary? Karena kita telah menolong orang lain. Ya, karena kita telah menolong orang lain. Elsa? Nggak tahu Bu. Kalau Elsa? Nggak tahu Bu. Pak. Kalau Yulia? Karena membantu itu perbuatan baik, Bu. Oke, bagus. Irma? Nggak tahu Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, benar ya teman-teman yang tadi. Kenapa saling menolong itu merupakan sikap terpuji karena kita menunjukkan bagaimana rasa peduli kita kepada orang lain. Kita menunjukkan bagaimana kita bisa menolong orang lain. Karena itu merupakan seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi Yulia, itu anak Bapak karena kita menunjukkan sikap baik kita ya kepada orang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bersama-sama melihat kenapa sih kita harus saling menolong sama kita. Dari tahu kenapa kita harus saling menolong? Dari tahu? Ya, silakan pilih. Karena manusia saling membutuhkan. Oke, karena manusia saling membutuhkan. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Saya Bu. Ya, ini biasa. Karena manusia makhluk ciptaan Tuhan. Karena manusia ciptaan Tuhan. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nah, kenapa kita harus saling menolong? Seperti dikatakan tadi bahwa saling menolong itu merupakan sikap yang terpuji ya, sikap yang penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang pertama kita menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita mungkin kita membutuhkan bantuan orang lain atau orang lain membutuhkan bantuan kita. Misalkan nih, Yulia sedang dalam masalah nih. Lalu datanglah Mary memberikan bantuan kepada Yulia. Kira-kira setelah Yulia ditolong oleh Mary, mau nggak Yulia berteman dengan Mary? Nah, pastinya mau ya. Itulah mengapa kita penting saling menolong karena itu menciptakan hubungan yang baik ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita saling menolong terhadap sesama kita sesungguhnya menumbuhkan rasa peduli kita kepada orang lain. Artinya bahwa ketika kita menunjukkan sikap menolong kita kepada orang lain, kita sudah menumbuhkan rasa peduli kita terhadap orang lain. Mungkin meskipun yang kita tolong itu hanya bantuan kecil ya, tetapi sesungguhnya itu merupakan wujud kita membentuk atau menumbuhkan rasa peduli di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu kita menjaga kerukunan terhadap sesama kita. Dengan adanya bisa saling menolong, kita bisa membantu teman-teman kita, itu akan membuat kita menjadi rukun ya. Artinya kalau misalkan yang satunya tidak menolong, tapi yang satunya membutuhkan, maka tidak ada yang namanya kerukunan. Justru akan saling membalas. Karena di dalam Alkitab mencatatkan bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru sebaliknya kita harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bagian yang kedua yang bisa kita bersama-sama pelajari, di mana kenapa kita harus saling menolong. Yang pertama tadi kita bisa membangun atau menjadi hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua kita menumbuhkan rasa peduli kita. Kemudian yang ketiga tadi apa? Menjaga kerukunan dengan sesama kita. Kemudian yang ketiga, namun sebelum kita masuk ke bagian ketiga, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau yang kurang jelas? Saya dulu. Ya, silakan Mary. Kenapa kita harus menjaga kerukunan? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa kita harus menjaga kerukunan? Nah, kenapa kita harus menjaga kerukunan? Karena kita sendiri sebagai umat manusia, kita tidak bisa dong kita hidup sendiri kalau kita tidak rukun. Misalkan Mary punya teman atau tetangga. Kira-kira kalau Mary sedang mungkin Mary nggak mau kemana sama orang tersebut, apakah itu bisa dikatakan rukun? Tidak. Nah, itu ya. Kenapa
menjaga kerukunan karena hal itu justru akan membantu kita sendiri ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Itu. Bagaimana Mary? Iya Bu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada itu lanjutkan ya. Ada bagian yang ketiga yang akan kita bersama-sama pelajari, yaitu contoh dari saling tolong menolong. Ibu akan tanya satu-satu deh dari kalian. Contoh saling tolong menolong yang sudah kalian lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun mungkin di gereja ketika sekolah minggu. Oke, dari Irma dulu deh. Menolong teman kalau dia nggak punya pulpen. Menolong teman jika dia tidak punya pulpen, bagus. Julia, Menolong teman tidak menolong jajan. meminjamkan uang jajan, bagus. Mary, Saya Bu sudah menolong orang tua membersihkan rumah. membersihkan rumah. Oke, bagus sekali ya. Kemudian tidak pesan. Sama aku menolong ibu mencuci piring. Oke, menolong ibu mencuci piring. Nah, jawaban dari anak-anak sekalian itu merupakan contoh dari kalian menunjukkan sikap saling tolong menolong. Benar ya. Nah, dan tadi anak-anak sudah menunjukkan sikap saling tolong menolongnya, baik itu di rumah, tadi ya, di lingkungan sekitarnya, sama teman-teman dan orang tua. Dan yang perlu kita ketahui bahwa saat kita saling menolong itu kita tidak hanya karena kita berteman dengan orang tersebut atau karena kita dekat dengan orang tersebut, tetapi kepada semua orang ya. Dan hanya karena saya berteman dengan Elsa, jadi saya hanya mau menolong Elsa aja deh, gak mau yang lainnya, meskipun Mary, Yulia, Irma sedang kesusahan, saya gak mau menolong. Kan saya kan berteman dengan Elsa. Hal seperti itu tidak boleh ya, melainkan jika kita bisa menunjukkan sikap saling tolong menolong, maka kita akan bisa menunjukkannya kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang dekat dengan kita ataupun berteman dengan kita. Untuk materi kita sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau yang kurang jelas? Ada? Tidak ada Bu. Tidak ada. Dari Elsa tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan bersama-sama menutup. Namun Ibu akan mengajak kita untuk mengulas kembali apa yang Ibu ajarkan tadi. Masih ingat kan ya? Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Ibu mau tanya, mengapa kita harus saling menolong? Karena membawa kita pada kerukunan. Membawa kita kepada kerukunan. Apa lagi? Tadi ayat 3. Ada lagi? Menumbuhkan rasa peduli. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang terakhir. Menciptakan hubungan yang baik. Oke, berarti anak-anak semua benar-benar mendengarkan ibu ya. Kemudian yang kedua, ibu akan tanya lagi. Ibu akan tanya sama siapa ya? Sama Elsa deh. Kalau Elsa ditanya, mana apa itu sikap saling tolong menolong? Elsa, ibu mau tanya apa itu pengertian dari sikap saling tolong menolong? Membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, membantu teman yang sedang kesusahan. Ada lagi? Lagi? Tidak ada Bu. Oke. Nah, dan dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini, kita bisa bersama-sama menyimpulkan bahwa saling tolong menolong itu merupakan sikap di mana kita memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian kita bisa bersama-sama belajar juga untuk kita bisa saling menolong teman-teman kita atau sesama kita. Kenapa? Karena itu akan menciptakan kerukunan, menumbuhkan rasa peduli kita dan menjalin atau membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Sekian untuk materi kita pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya kita akan bersama-sama berdiskusi. Siap untuk berdiskusi? Siap. Kita bagi dalam 2 kelompok aja ya.
Mary sama Elsa, Yulia dengan Irman. Ibu akan dipilihkan ya. Siap? Siap, Bu. Silakan catat pertanyaan diskusinya. Nomor 1, tuliskan pengalaman sudah kalian dalam menolong sesama. Pengalaman kalian dalam menolong sesama. Misalkan kalian pernah menolong teman kalian, kalian menceritakan secara singkat aja ya. Sudah? Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan kedua itu tuliskan 3 contoh saling tolong menolong. Sudah? Di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah, sudah? Di rumah dan di gereja. Sudah? Sudah. Silakan untuk berkumpul dari kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Geser-geser sini. Untuk kelompok 2 geser ke sana lagi. Oke, sudah? Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit aja. Dimulai dari sekarang. Ibu mau tanya. Iya, silakan. Ini ditulis, Bu. Ya, ini nanti ditulis dan dikumpulkan ke ibu. Oke, paham?